hukum adzan, ada perselisihan pendapat para ulama, dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah bahwa hukum adzan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib. Apabila kewajiban tersebut sudah ada yang menunaikan, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Dan ini fardu kifayah bagi siapa? Bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Untuk perempuan tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Dalam hadits Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Ya, tidak ada adzan dan iqamat bagi wanita. Kenapa? Wanita itu diperintahkan untuk merendahkan suaranya, diperintahkan untuk lebih tertutup, dan sebagaimana sudah kita sebutkan, mereka bukan orang yang diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam lafaz adzan di sini disebutkan bahwa Bilal diperintahkan untuk menyebutkan atau menggenapkan lafaz adzan kecuali beberapa kalimat. Yang dimaksud dengan menggenapkan di sini adalah mengulang-ulangi lafaz adzan itu 2 kali. Diulangi 2 kali. Seperti syahadatain, hayya 'alatain, ya, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, bisa juga disebut sebagai hayya 'ala, ya, takbir, kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir itu tetap 1 kali, tetap ganjil, karena ada hadis yang lain yang mengkhususkannya, ya. Jadi diperintahkan untuk mengulang-ulangi kalimat adzan menjadi genap kecuali kalimat tauhid di akhir. Begitu pula takbir yang pertama bukan 2 kali, akan tetapi 4 kali. Dan mengganjilkan kalimat-kalimat dalam iqamat maksudnya apa? Diucapkan cukup satu kali. Syahadatnya 1 kali, hayya 'alas salahnya 1 kali, hayya 'alal falahnya 1 kali, kecuali takbir di awal pada iqamat dan juga apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Takbir di awal tetap 2 kali, dan qad qamatis shalah juga diulangi 2 kali. Adapun yang lainnya itu diucapkan secara ganjil. Maka dari itu para ulama mengatakan atau disebutkan bahwa inilah adzan yang masyhur, ya, meskipun kalimat-kalimat adzan yang lain ada diriwayatkan yang lain, meskipun pengamalannya mungkin saat ini kurang, ya. Kalau saat ini kita dalam kalimat-kalimat adzan itu ada 15 kalimat. 15 kalimat. Bisa dihitung. 4 takbir di awal. Setelah itu 4 syahadat. Syahadatain masing-masing 2 kali. Sudah berapa? 8. Setelah itu 8. Setelah itu ada hayya 'alatain. Hayya 'alal hayya 'alal falah kali juga 4 kali. Sudah berapa? 12. Setelah itu ada takbir 2 kali, 14, dan ditutup dengan la ilaha illallah menjadi 15 kalimat. Inilah lafal adzan. Inilah lafal adzan yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang kemudian diajarkan oleh kepada Bilal sesuai dengan perintahnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian adapun lafaz iqamat itu ada 11 kalimat. Jadi adzan tadi ada 15 dan lafaz iqamat ada 11. Takbir 2 kali, syahadatain masing-masing 1 kali, 4. Setelah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah masing-masing 1 kali, 6. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, 8. Takbir lagi 2 kali dan ditutup dengan la ilaha illallah menjadi 11. Inilah 11 lafal iqamat.
Dan iqamat ini, kalau adzan tadi merupakan pemberitahuan untuk orang yang di luar masjid, ya, penduduk satu lingkungan misalnya untuk datang ke masjid melaksanakan salat jamaah. Adapun iqamat merupakan pemberitahuan untuk orang yang sudah berada di dalam masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Ada pula riwayat yang lain yang menyebutkan tentang lafal adzan yang mungkin agak berbeda, ya. Bedanya ada pada syahadatain. Syahadatain masing-masing diucapkan 4 kali. Jadi berapa? 8 kali. Inilah yang disebut dengan at-tarji'. Setelah mengucapkan syahadatain, muadzin mengulangi lagi syahadatain dengan suara yang lebih keras. Jadi mengucapkan syahadatain yang pertama dengan suara yang rendah, setelah itu diulangi lagi syahadatain dengan suara yang lebih keras. Inilah adzan biasa dikenal sebagai adzan Abi Mahdhurah, ya, adzannya ahlu Makkah ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang masyhur dalam pengamalan, dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa adzan yang kita amalkan adalah adzan Bilal Ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi.